شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di siang hari yang penuh dengan kebaikan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan pada siang hari ini semakin menebalkan kualitas dan rasa kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya siapa orang yang dia berada di dalam pagi harinya mendapatkan rasa aman di rumahnya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, kemudian mendapati kesehatan pada badannya, indahu qutu yaumihi, dan juga memiliki makanan pokok yang dapat dikonsumsi pada hari itu di rumahnya, maka Nabi SAW membahasakan faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Maka ini adalah merupakan penjelasan dari Nabi SAW yang mengingatkan kita ternyata standar bahagia itu sederhana. Jangan sampai kemudian kita disibukkan dengan perkara-perkara yang pada akhirnya membuat kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kerugian-kerugian di dalam mendapatkannya ataupun bahkan pada saat memperolehnya. Termasuk dalam hal urusan dunia. Maka hari ini sejenak kita jeda sesaat ataupun me time beberapa waktu untuk kemudian menguatkan kembali daripada tangki-tangki spiritualitas dan ketenangan serta kedamaian ruhiyah kita di dalam rangka memaknai dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena kalau semata tentang urusan dunia saja Bapak Ibu, maka Nabi juga mengingatkan di dalam hadis yang lain, man asbaha wad dunya akbaru hammihi falaisa minallahi fi syai'in wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin. Barang siapa yang dia kemudian juga berada di bangun pagi harinya dan dunia itu lebih besar di dalam keinginan atau benaknya, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah kecuali Allah akan menanamkan 4 penyakit di dalam dirinya. Apa 4 penyakit itu? Hamman la yanqati'u anhu abada. Kebingungan yang enggak ada putusnya. Kita hari ini kalau hidup semata mikirin urusan dunia, maka dunia ini punya sebuah tabiat yaitu senantiasa berubah. Bahkan kita hari ini berada di dalam era yang kita sebut disruption era. Dari Bani condition, sebelumnya Fuka condition, kedepannya apa lagi. Bahkan kita juga menghadapi tantangan jobless era. Bagaimana kita lihat di sekeliling kita hari ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang kemudian dirumahkan dari aktivitas bekerjanya. Maka kalau kita lihat, sekedar mengikuti urusan dunia saja, maka ini enggak akan membuat kita itu terputus kebingungannya. Bingung. Bahkan bukan hanya bingung, wasyughlan la yatafarraghu minhu abada. Kesibukan yang enggak ada habisnya. Sebagaimana orang yang sedang haus, manakala dia haus tapi yang kemudian dia minum itu air laut, maka yang terjadi bukan menghilangkan dahaga, tapi semakin menambah dahaga. Maka begitupun dalam urusan dunia. Kalaupun kita hari ini kerja 8 jam masih dirasa kurang, pakai lembur 12 jam. Setelah 12 jam bahkan masih dirasa kurang, 24 jam pun kita lakukan. Dan bahkan kalau sekiranya diberikan extended time, lebih dari 24 jam pun kita ambil untuk urusan dunia. Padahal pun ketika kita ikuti itu semua, enggak akan ada akhirnya. Sehingga wa faqran la yablughu ghinahu abada. Kebutuhan, kefakiran yang tidak terpenuhi.
rasanya kurang terus. Rasanya kurang terus. Berapapun yang dimiliki, kemudian karena sibuk membandingkan dengan mereka yang mungkin dilihat menurut kita itu kok bisa lebih baik dari diri saya, maka pada akhirnya merasa apa yang Allah berikan itu menjadi sesuatu yang tidak dapat disyukuri. Dan inilah kesalahan banyak mindset di antara kita hari ini. Terlalu sibuk mikirin apa yang sudah dijamin, tapi kita nggak sibuk mikirin apa yang belum dijamin. Apa yang sudah dijamin? Di antaranya rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat ke-6 ini menggambarkan bahwa tidaklah setiap yang melata bergerak di atas muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Artinya apa? Hewan yang kalau kita lihat secara kelengkapan ataupun secara kompleksitas organ yang dimilikinya terbatas pun itu masih ada rezekinya. Apalagi manusia yang diciptakan Allah, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dalam sebaik-baik bentuk, apalagi manusia harusnya meyakini bahwa di dalam hidup kita itu ada dua hal, kalau bahasa Nabi itu yang akan terus mengejar kita. Yang pertama adalah al-maut dan yang kedua ar-rizq. Artinya, kalau seseorang itu masih dikasih hidup, maka artinya Allah masih menjamin rezeki itu untuk kita. Tapi ketika seseorang itu sudah wafat, maka itulah berarti batasan kesempurnaan rezeki yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Wa amalan la yablughu muntahahu abada. Dan yang pada akhirnya khayalan atau keinginan yang tidak terpenuhi ataupun tidak tersampaikan. Sebagaimana dalam bahasa Nabi yang lain, kalau manusia itu punya satu gunung emas, mesti pengen punya gunung emas yang kedua. Sudah punya gunung emas yang kedua, mesti pengen punya gunung emas yang ketiga. Dan begitu seterusnya, sampai kemudian tanah menutupi dirinya lah, baru itu dirasakan, tidak lagi memiliki keinginan. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau kita boleh berbicara tentang keinginan, maka tidak ada keinginan yang lebih utama di dalam kehidupan kita, selain kita mendapatkan ridho dan cintanya Allah. Dan salah satunya efek kalau kita diridhoi dan dicintai Allah, maka Allah itu akan memberikan ampunan kepada kita atas segala kesalahan ataupun perbuatan yang tidak pada tempatnya selama ini. Karena kalau kita mau jujur, hari ini saya tanya Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, yang hadir di sini kira-kira punya dosa apa enggak Bapak Ibu? Punya, sedikit apa banyak? Banyakan mana yang duduknya nyender apa enggak nyender kira-kira? Maka hari ini Bapak Ibu, karena kita sadar kita punya banyak dosa, maka kalau kita bicara bagaimana sayangnya Allah kepada hambanya, maka disebutkan dari Nabi SAW sebuah hadis qudsi, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatubu musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kemudian melapangkan tangannya, membeberkan rahmatnya di waktu malam untuk menerima taubatnya mereka orang yang berbuat kesalahan di waktu siang. Dan juga Allah melapangkan tangan dan rahmatnya di siang hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Demikian inilah yang terus menerus terjadi sampai terbitnya matahari dari arah barat. Yaitu apa? Di saat hampir tibanya hari kiamat, karena setelah itu terjadi, tidaklah lagi diterima taubatnya seseorang. Maka hari ini kita melihat bahwa alhamdulillah Allah mengizinkan kita kembali berada di bulan Zulqa'dah, yang merupakan di antara salah satu bulan daripada bulan-bulan haram. Karena ada 3 bulan haram yang bersambung, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang ini juga disebut min sya'airillah, di antara syiar-syiar agamanya Allah. Kalau kita lihat hari ini di Ka'bah, Baitullah di Makkatul Mukarramah sudah selubungi dengan sebagian kain putih menutupi Ka'bah, yang menandakan bahwa musim haji sudah dimulai. Maka kita doakan insyaallah saudara-saudara dan ahli keluarga kita yang sudah berangkat dan akan berangkat menunaikan haji tahun ini,
Semoga Allah berikan keselamatan dan dianugerahkan haji yang mabrur au mabrurah. Dan bagi kita yang belum berangkat tahun ini, insya Allah berangkat tahun depan. Pengen Bapak Ibu? Pengen banget apa pengen aja? Banget aja apa banget bengit? Karena apa? Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan apa? Kita mau meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena haji itu bukan semata-mata karena punya biaya Bapak Ibu. Banyak orang yang mampu dengan harta berlimpah tapi bukan merasakan haji itu sebagai panggilan. Padahal haji ini adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita ternyata sebelum 2 bulan ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Syawal, kita juga sudah bertemu dengan Ramadan, di mana Ramadan juga adalah momentum untuk menempa ketakwaan kita, menempa diri dengan ibadah dan amaliyah untuk bertransformasi menjadi hamba yang lebih baik. Maka yang kita ambil dari pelajaran Ramadan itu, kita bertransformasi, bukan hanya sekedar berubah. Kalau berubah itu, ular ketika puasa, itu hanya bahasanya berubah kulit, tapi tidak melepaskan daripada kedudukan ataupun posisi aslinya sebagai ular. Berbeda dengan ulat. Ulat itu ketika kemudian berpuasa, masuk di dalam kepompong, pada akhirnya dia bertransformasi menjadi seekor kupu-kupu. Maka transformasi bukan sekedar perubahan, tapi bagaimana berubah menjadi lebih baik, menjadi hamba yang lebih baik. Dan alhamdulillahnya Allah telah izinkan kita untuk mendapati Ramadan secara sempurna. Artinya apa? Kita diizinkan untuk hadir selama bulan suci Ramadan. Tapi kita juga di satu sisi tidak hanya sekedar beribadah, menempa ketakwaan itu hanya Ramadan saja. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani dan bukan menjadi hamba Allah yang ramadhani. Maka artinya apa? Di sini adalah semangat bahwa jangan sampai kita hanya terjebak kepada syiar-syiar agama Allahnya saja. Karena bukankah Allah yang kita kejar di Ramadan, juga Allah yang kita cari, yang kita gapai ridhonya di luar bulan Ramadan. Maka itulah tadi hari ini kita sudah masuk Dzulqa'dah. Bagi yang Allah izinkan memenuhi panggilannya, berangkat ke tanah suci melakukan ibadah haji, itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi bagi kita yang di tanah air yang tahun ini belum berangkat atau tidak berangkat menunaikan ibadah haji, ada satu ibadah lain yang juga Allah hadirkan untuk kita, yaitu apa? Ibadah kurban. Maka kita berharap melalui kurban ini adalah melatih ketakwaan kita. Karena yang sampai kepada Allah bukan sekedar daripada hewan kurbannya, tapi adalah ketakwaan di dalam hati kita. Maka perubahan takwa itu bukan hanya sekedar artificial ataupun tampilan luar saja, tapi bagaimana perubahan itu adalah perubahan yang dilakukan sepenuh hati. Dan bagaimana agar kita bisa berubah menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa sepenuh hati, maka disinilah kita ingin belajar bahwa sedikitnya ada 3 langkah bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita sebut sebagai heartful transformation. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita sebut transformasi sepenuh hati. Dan ini lazim dibicarakan oleh para kalangan salafun salih manakala mereka bertemu satu dengan yang lain. Maka di antara saling mewasiatkan kebaikan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, adalah di antaranya di dalam 3 hal heartful transformation. Apa 3 hal heartful transformation yang kita maksudkan ini? Yang pertama adalah siapa saja yang berupaya memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan rapi segala urusannya dengan manusia. Jadi dalam hidup kita Bapak Ibu, boleh jadi kita punya hubungan yang sedang tidak baik-baik saja dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, saudara kandung kita, dengan rekan kerja kita, atasan mungkin bawahan, atau mungkin bahkan dengan orang-orang lain di sekeliling kita. Dan ini ternyata berbanding lurus dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Karena ketika seseorang itu hubungannya baik dengan Allah, maka Allah akan jadikan juga baik hubungannya dengan
orang-orang lain di sekelilingnya. Ini yang kita sebut hadirnya keseimbangan ataupun keselarasan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Ada hubungan baik ke Allah, maka Allah berikan hubungan baik kepada manusia. Salah satu yang kita perbaiki dalam urusan kita dengan Allah dalam urusan apa Bapak Ibu? Di dalam dua hal ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qur'annya surah Al-Mulk ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dia adalah Rabb yang maha penyayang atau yang maha pengasih, yang kemudian kita beriman kepadanya dan hanya kepadanya lah kita berserah, bertawakal. Maka inilah dua hal yang hari ini kalau kita lihat, bisa jadi hubungan kita dengan Allah yang sedang tidak baik-baik saja adalah di dalam dua wilayah ini. Al-iman atau belief, keyakinan, kepercayaan, dan yang kedua adalah at-tawakkal, yaitu surrender, keberserahan, total bergantung kepada Allah. Dan ini nggak bisa terjadi. Keberserahan itu bisa hadir kalau kemudian dia punya keimanan. Cuma masalahnya, kalau hari ini kita bisa melihat dasar dari sebuah keimanan itu adalah percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitabullah, percaya kepada Nabi dan Rasul Allah, percaya dengan hari akhir, percaya dengan qada dan qadar. Cuman kalau kita lihat, apakah kita hari ini sudah betul-betul percaya kepada Allah? Sebagai perbandingan Bapak Ibu pernah naik pesawat? Katakanlah naik pesawat itu baik yang destinasinya di dalam negeri atau domestik, maupun yang internasional atau di luar negeri. Pertanyaannya, setiap kita naik pesawat, apakah sudah mesti kita kenal sama pilotnya Bapak Ibu? Kenal nggak sama pilotnya? Begitu kita naik pesawat, terus kemudian kita duduk, dapat pengarahan dari ruang depan, pertanyaannya, kita kenal nggak sama pilotnya? Boleh jadi enggak ya? Tapi begitu kita nggak kenal, tapi kita percaya nggak sama pilotnya bahwa pilotnya ini akan menerbangkan pesawat menuju destinasi yang kita tuju? Percaya nggak? Ini herannya kita. Kita sama pilot yang kita nggak kenal saja, kita percaya. Bahkan seakan-akan mohon maaf, menyerahkan kehidupan kita kepada pilot itu. Tapi kepada Allah yang mengatur dan mengendalikan segala apapun yang ada di semesta, termasuk setiap diri kita. Sayangnya enggak semua kita punya kepercayaan yang seharusnya kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Maka di titik ini ada 4 level percaya Bapak Ibu. Ada level percaya yang pertama itu adalah percaya bahwa Allah itu ada. Dan pada tingkat ini adalah bentuk kepercayaan yang paling rendah. Kenapa? Karena sebagaimana anak-anak yang mohon maaf enggak pernah bertemu orang tuanya dalam keadaan yatim dan piatu. Kalau ditanya, "Nak, kamu punya orang tua atau enggak?" Atau maksudnya ada orang tua atau enggak? Maksudnya untuk hadir sampai kemudian dia menjadi seorang diri seperti itu, mesti akan dia bilang, "Ya, saya percaya ibu dan ayah saya ada." Walaupun bagaimana prosesnya dan latar belakangnya. Maka begitu juga kita hari ini, percaya nggak sama Allah? Percaya. Taunya dari mana? Pokoknya nggak mungkin saya ada kalau nggak mungkin ada yang menciptakan. Itu level paling bawah Bapak Ibu. Tapi yang menarik adalah ketika kita naik level berikutnya, itu percaya bahwa Dia senantiasa melindungi. Pada tingkatan ini tentu kepercayaan yang dimiliki oleh seorang hamba itu bukan cuma sekedar percaya Allah itu eksis atau Allah itu ada. Tapi melanjutkan analogi anak tadi. Bahwa si anak itu percaya bahwa ketika dia punya orang tua, mesti orang tuanya itu selain ada, maka orang tua juga akan menyayangi dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh seorang anak. Maka begitu juga kepercayaan kita dengan Allah. Kita percaya bahwa Allah selalu bersama kita dan melindungi kita 24 jam dalam sehari Bapak Ibu. Fallahu khairan hafizah wa anta arhamur rahimin. Maka Allah itu sebaik-baik penjaga
Dan dialah Rabb yang maha penyayang di antara yang penyayang. Tatkala beberapa waktu lalu kami menyampaikan di sebuah kementerian, maka kemudian ada seorang pengurus bilang, benar juga ya Ustadz, hari ini kita kadang-kadang dengan segala hingar-bingar, aktivitas bekerja kita, kemudian ya kondisi atau tensi politik yang seakan-akan dari menghangat terus memanas gitu. Membuat kita itu seakan-akan khawatir. Khawatir nanti bagaimana anak-anak kita. Khawatir nanti bagaimana negeri ini ke depannya. Khawatir lembaga, institusi, organisasi ini akan seperti apa kalau ini dibiarin keadaan ini berlarut-larut. Dan inilah yang menjadikan apa? Mudahnya seseorang itu terpapar dengan apa yang disebut dengan overthinking. Dan overthinking ini adalah salah satu mental illness yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu. Karena dengan overthinking menjadikan produktivitas menjadi rendah, munculnya penyakit tidak percaya diri, bahkan yang paling mengkhawatirkan akhirnya dia semakin jauh dari Allah. Dan di antara sebabnya adalah seorang yang overthinking itu kalau kaitannya dengan dua dimensi waktu, yang akan datang dan yang sudah lalu. Dengan yang akan datang, dia akan selalu menggunakan frase what if, nanti bagaimana. Kalau kita kerja begini terus kebijakannya, nanti bagaimana. Kalau keadaan negara kita seperti ini terus, nanti bagaimana. Kritis boleh, tapi jangan kemudian jadi overthinking. Sehingga pada akhirnya kita takut untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai upaya berubah lebih baik. Karena ada 3 zona dalam melakukan perubahan itu. Yang pertama fear zone, zona ketakutan. Dengan sesuatu yang baru, banyak di antara kita itu takut. Kalau sebelumnya berada di zona nyaman, kemudian tiba-tiba ada kebijakan baru jadi buat gak nyaman, rotasi, bahkan kemudian dimutasi. Tapi kalau kita kemudian learning zone, kita belajar di zona belajar, bahwa nggak mungkin ini terjadi begitu saja kecuali atas izin Allah. Dan pasti Allah sedang memberikan kita kebaikan. Maka pada akhirnya kita akan muncul di level growth zone, zona untuk terus bertumbuh. Dan ini yang kita bicarakan. Allah Rabb yang maha melindungi. Kalau kita hari ini nggak dilindungi Allah Bapak Ibu, kita nggak tahu apakah kita bisa selamat berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja kita. Makanya kita ketika kita keluar dari rumah selalu baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Minta dilindungi oleh Allah. Pagi hari, sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Minta perlindungan sama Allah. Tapi apakah ini sudah cukup? Ternyata level ketiga dalam konteks percaya itu adalah percaya bahwa dia Allah adalah Rabb yang maha tahu segala sesuatunya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu alimun bima ta'malun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Allah itu menguasai segala hal. Apakah itu yang makro maupun mikro, yang besar maupun yang kecil. Segala sesuatunya itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pasti Allah menguasai segala sesuatu. Dan kita percaya bahwa hanya Allah sajalah yang mengetahui, menguasai masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Enggak ada satupun gerakan maupun niat yang paling halus di dalam hati yang enggak diketahui oleh Allah. Innallaha ya'lamu kha'inatan ma fis sudur. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang terlintas dan disembunyikan di dalam hati kita ataupun di dalam dada kita. Allah tahu Bapak Ibu. Maka oleh karenanya, karena kita yakin dan percaya bahwa Allah itu maha tahu atas segala hal. Kalaupun hari ini kita sedang berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, Allah tahu.
Bahkan kadang kita kalau doa, mohon maaf, seakan-akan ngedikte Allah. Padahal Allah itu yang Rob Maha tahu. Maka coba lihat doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ditimpa musibah itu berlapis-lapis Bapak Ibu. Anaknya semua wafat karena wabah. Hartanya habis. Istri dan istri-istrinya meninggalkan. Beliau ditimpakan sakit yang saat itu belum ada obatnya. Tapi apa yang kemudian disampaikan Nabi Ayub kepada Allah? Idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Maka Nabi Ayub menyeru kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu bahwa saya sedang tidak baik-baik saja ya Allah. Dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Nabi Ayub enggak bilang, ya Allah, sembuhin penyakit saya. Ya Allah, balikin istri saya. Ya Allah, hadirkan kembali anak-anak saya, enggak. Tapi apa yang terjadi begitu Nabi Ayub minta sama Allah, bahwa Allah mengetahui bahwa Nabi Ayub sedang tidak baik-baik saja, secara detailnya Allah lebih tahu. Maka Allah sembuhkan Nabi Ayub. Allah kembalikan istrinya. Dengan izin Allah kemudian hadir lagi anak dalam jumlah yang tidak sedikit. Hartanya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Maka inilah yang kita yakin bahwa Allah tuh Maha tahu segala sesuatu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kalian. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, percaya bahwa Allah itu senantiasa memilihkan yang terbaik. Karena dalam hidup kita tolong dijawab. Allah selalu memberikan yang terbaik, kadang-kadang terbaik atau tidak yang terbaik Bapak Ibu. Allah pasti selalu memberikan yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita meyakini Allah nggak pernah salah memilih pundak. Kalau kita hari ini dikasih beban ataupun masalah di dalam hidup kita, boleh jadi masalah itu nggak kita sukai atau keadaan itu tidak nyaman buat kita. Tapi terkadang Allah memberikan hal yang demikian supaya apa? Menjadikan kebaikan untuk kita. Surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan ada yang menurut kalian enggak suka pada menurut Allah itu yang terbaik. Dan ada yang kalian suka bisa jadi itu belum tentu baik menurut Allah. Maka oleh karenanya bagaimana agar kita merefleksikan level percaya ini Bapak Ibu? Salah satunya adalah mengadu di dalam doa. Maka kayak kita kalau naik pesawat Bapak Ibu, di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharaqi wal hariq wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilik mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari kebinasaan atau terjatuh, kehancuran atau tertimpa sesuatu, tenggelam, kebakaran, dan hamba berlindung kepadamu dari dirasuki setan pada saat mati. Makanya kenapa seorang yang akan wafat itu perlu ditalkinkan. Karena saat itu sedang menghadapi di antara godaan setan yang paling dahsyat. Agar apa? Agar seseorang itu meninggal dunia tidak di dalam keadaan iman. Tapi sebaliknya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, kemudian dia istiqamah, Allah akan menurunkan kepadanya para malaikat. Untuk apa? Mengenyahkan godaan syaitan itu. Atau dan aku berlindung kepadamu dari mati di dalam keadaan berpaling dari jalanmu. Kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita lahir muslim, menjalani hidup muslim, di akhir hayat kepleset. Makanya kita nggak bisa menjamin bagaimana akhir kehidupan kita. Nah ini yang belum bisa dijamin.
Rezeki itu udah dijamin sama Allah, tapi bagaimana kita mati, nggak ada yang bisa menjamin. Tugas kita apa? Tugas kita adalah melakukan yang terbaik di dalam merawat dan menjaga keimanan kita. Di antaranya memperbanyak doa, ya muqallibal qalbi, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qalbi, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami itu di atas agamamu. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati kami hanya melakukan ketaatan kepadamu. Dan hamba berlindung kepadamu daripada mati di dalam keadaan tersengat. Maka kita minta ini. Dan berbicara doa, doa itu bukan sekedar meminta, tapi tanda bukti seorang hamba. Dan salah satu doa yang terbaik adalah ketika kita sholat, Bapak Ibu. Karena sholat itu bukan hanya sekedar formalitas. Sholat itu bukan hanya penggugur kewajiban, tapi sholat itu adalah bukti dan tanda cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka sholatlah sepenuh rasa, bukan hanya sepenuh raga. Dan di titik inilah yang akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Itu akan berbanding lurus dengan kualitas sholatnya di dalam kehidupan. Artinya apa? Tadi, perbaiki hubungan dengan Allah. Kalau hari ini ternyata kok kita bertubi-tubi masalah, kesulitan, beban yang dirasa nggak sanggup untuk kita pikul, maka boleh jadi kita periksa bagaimana sholat kita, perbaiki sholat kita. Karena dengan izin Allah, ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, di antaranya yang paling utama itu adalah sholat, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada selain Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah siapa saja yang beramal buat urusan akhiratnya, niscaya Allah Ta'ala akan cukupkan urusan dunianya. Jadi kalau kita hari ini bilang, Ustadz kalau gitu apakah kita nggak perlu kerja di dunia? Bukan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita kembalikan kepada apa yang menjadi hadis dari Nabi SAW, ini maka cukuplah menjadi panduan bagi kita. Kerjanya di dunia, tapi orientasinya kerja kita untuk di akhirat. Bukan hanya sekedar menggapai dunia. Karena Nabi SAW menjelaskan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya ila ma kutibalahu. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Dijadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali hanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ustaz, apakah kita meninggalkan dunia? Bukan. Tapi tempatkan dunia sesuai dengan porsinya. Karena para sahabat ini zuhud, tapi bahasanya zuhud kaya. Karena Nabi bahkan pernah menggunakan gamis itu yang kalau dikonversi dinar dirhamnya itu 4 miliar atau 400 juta. Dan mudah bagi Nabi. Nabi pernah di dalam satu riwayat berkurban itu 100 ekor unta, di mana Nabi menyembelih 63 ekor unta dan sisanya dilanjutkan Sayyidina Ali. Kita hari ini dikaruniakan Allah karunia rezeki yang berlimpah, tapi ketika kita belanjakan di jalan Allah menjadi sangat perhitungan. Ya udahlah Ustadz, kurban udah satu ini, ya kan. Makanya ada 4 level kurban. Level pertama itu adalah satu hewan kurban untuk satu jiwa atau untuk satu keluarga. Tapi ada yang kemudian kita beberapa ekor kurban untuk satu jiwa atau satu keluarga. Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor kambing, yang satu adalah untuk cucunya dan satunya adalah umatnya Nabi yang tidak mampu.
Tapi di satu sisi Nabi pernah kurban 100 ekor unta. Jadi kalau hari ini kita baru kurban, mohon maaf, 1 ekor sapi beratnya 1 ton, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita 1 tonnya dibagi ke daerah, 100 daerah, nah itu Masya Allah. Maka jangan sampai besok kalau kita kurban tuh, kita cari yang harganya paling murah saja. Bahkan kalau belanja ke penjual hewan kurban, ditanya, "Bang, ini kambing berapa?" 4,5 juta. Wih, mahal amat. Ada nggak yang 1 juta? Kalau kita dibilang 1 juta, cuma nyengir doang. Bilang, tuh ada di pojokan. Pas dilihat anak kambing, napas ngos-ngosan, ya kan. Udah gitu agak melintir-melintir kiri kanan, pas dipegang jatuh mati, ya kan. Mohon maaf Bapak Ibu, pernah nggak ngalamin jadi panitia kurban, begitu nerima hewan kurban H-1 pada malam Idul Adha, besokannya mau dipotong mati duluan. Maka janganlah kalau kita berkurban itu dengan berkurban yang tidak memberikan yang terbaik menurut kemampuan kita masing-masing. Karena ini kendaraan kita Bapak Ibu, salah satu kendaraan kita di akhirat nanti. Kita punya handphone kalau rasanya bukan yang sudah keluaran terbaru, rilisannya itu yang RAM-nya katakan 24 GB misalkan, ya, memorinya sampai 2 terabyte misalkan, rasanya kok belum mantap gitu. Padahal itu bisa jadi tidak memastikan kita menjadi bekal kita bawa ke akhirat. Tapi kalau kita kurban yang terbaik, insya Allah. Makanya ada level tertinggi, yaitu siapa? Ismail alaihissalam tatkala disembelih atau akan disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini simbol bagi kita hari ini. Ismail bagi Nabi Ibrahim itu apa? Yang paling dicintai di atas segalanya setelah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim enggak terlalu cinta sama harta, sama yang lain, jabatan. Tapi Nabi Ibrahim tuh pengen punya anak. Makanya sebelum punya anak Nabi Ibrahim bilang gini, "Ya Allah, kalau nanti saya punya anak, bahkan kalaupun engkau minta dikorbankan, akan saya korbankan." Dan Allah kasih anaknya, Nabi Ismail dari Bunda Hajar. Dan begitu kemudian tumbuh anak itu sampai usia yang cukup, maka kemudian Allah memerintahkan untuk menunaikan janji Ibrahim. Untuk apa? Menyembelih anaknya. Dan dengan izin Allah digantikan kibas yang besar. Yang menurut riwayat lain adalah kibasnya atau kambingnya dari pengorbanan Habil, anak Nabi Allah Adam, yang kurbannya diterima Allah. Karena Qabil punya harta-harta dari perkebunan, ladang, sawah, tapi yang dihadirkan yang belum matang, yang sudah busuk, dan Allah nggak menerima kurban seperti itu. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam konteks Islamic work-life balance, itu dasarnya Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi janganlah kalian lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah enggak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Intinya kejar akhirat, jangan lupa dunia. Jangan terbalik Bapak Ibu. Kejar dunia ya sampai lupa akhirat. Maka oleh karenanya dunia itu bukan kita, kalau bahasa kasarnya vasektomi, enggak ya. Karena dari MUI ini sudah mengeluarkan fatwa haram kalau tidak ada uzur. Kalau cuman bahasanya ingin gara-gara enggak divasektomi ini bisa menambah daripada beban bantuan yang diberikan kepada rakyat miskin. Hari ini ada yang cara lebih zolim lagi melalui vaksin. Tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kejar akhirat, jangan lupa dunia. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
dalam heartful transformation yang langkah ketiganya adalah siapa saja yang memperbaiki urusan hatinya, batinnya, maka Allah Ta'ala akan baguskan amal solehnya. Ada amal soleh bagus di hadapan makhluk, tapi hatinya tidak tertawajuhkan kepada Allah, zong Bapak Ibu. Kisah tentang 3 orang yang sudah melakukan amal terbaik di dunia, yang punya harta, berderma, bersedekah, yang punya ilmu, ngajar, baca ayat Allah dengan suara merdu, yang berjuang bahkan sampai gugur di medan juang. Tapi begitu kemudian Allah bertanya kepada mereka, wahai hambaku, apa yang telah kalian gunakan dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Mereka jawab sesuai dengan amal-amalnya. Tapi kata Allah apa? Kadzabta, bohong. Engkau melakukan semua ini karena pengen dipanggil dermawan, pengen dipanggil ilmuwan, pengen dipanggil qari, pengen dipanggil ustaz, ustazah, pengen dipanggil pahlawan. Tapi tidak ada di dalam hatimu sedikit pun tentang aku. Malaikat, lemparkan hamba ini ke dalam neraka. Maka inilah pentingnya kita perbaiki urusan hati kita Bapak Ibu. Kita menjeda sesaat di dalam kajian-kajian seperti ini. Salah satunya adalah memberikan nutrisi kepada hati kita. Memperbaiki urusan batin kita, maka Allah akan baguskan amal solehnya. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa ini ada di sini Bapak Ibu. Di mana itu? Di dalam dada, di hati kita. Dan bagaimana pengejawantahannya? Bahwa takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah zahiran wa batinan. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga batin. Maka action plan-nya, konkretnya seperti apa Ustadz? Ini dia. Selalu terkoneksilah dengan Allah. Terkoneksi sama Allah itu bukan cuma pada saat kita ada di dalam masjid, tapi juga pada saat di atas meja kerja kita, di saat kita sedang berada di dalam perjalanan, di dalam kesendirian ataupun di dalam kebersamaan kita dengan orang-orang lainnya. Sibuk mengerjakan apa yang Allah cintai. Apapun yang mendatangkan cinta dan ridhonya Allah, dia akan kerjakan. Tapi kalau yang kemudian mendatangkan kemurkaan dan azabnya Allah, dia hentikan, dia jauhi. Dan meninggalkan segala apa yang dibencinya. Karena nggak mungkin Allah membenci sesuatu kecuali itu pasti buruk untuk kita. Khamar, judi, kemudian berzina, ataupun segala keburukan lainnya. Maka insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan 3 langkah ini harapan kita sedetik pandangan Allah jauh lebih berharga dibandingkan sejuta pujian manusia kepada kita. Semoga Allah izinkan kita dapat menyongsong bulan-bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dengan amal-amal dan ibadah terbaik kita. Semoga Allah izinkan kita menunaikan ibadah haji di tahun-tahun mendatang, dan Allah pantaskan kita berkurban dengan kurban terbaik kita pada tahun ini. Wallahumma fiqillah aqwamit thoriq. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada bentar lagi jam 1. Mungkin 1 pertanyaan dari jamaah kalau ada yang mau. Ada yang mau? 1 pertanyaan aja. Oh, nggak ada. Mungkin Ustadz doakan ke kita buat bisa memberikan kurban terbaik kita buat Idul Adha ntar. Baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli hatin salih syairillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Sami ya Alim, ya Basir. Wahai Rabb yang maha mendengar, yang maha menatap,
lagi maha mengetahui. Tataplah siapapun yang hadir di ruangan ini dengan tatapan karunia rahmat dan cintamu serta ridhamu kepada kami. Dan jangan jadikan kami orang-orang yang kau palingkan wajahmu di dalam kehidupan dunia kami, apalagi di kehidupan akhirat kami nanti. Kami sadar, duhai Allah, masih terlalu banyak kealpaan, kesalahan, bahkan dosa dan maksiat yang masih kami kerjakan hatta hari ini ya Rabbal Alamin. Maka ampunilah kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami yang belum kami minta taubati sampai dengan hari ini. Karena Engkau adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang bisa membersihkannya. Engkaulah pelindungnya dan Rabbnya ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Jadikanlah pertemuan kami menjadi pertemuan yang Kau rahmati dan ridhoi ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang lepas dari segala dosa dan maksiat. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, siapapun ahli keluarga dan kerabat kami yang akan berangkat dan sudah berada di tanah suci hari ini, anugerahkanlah kesehatan, keselamatan, serta Kau bimbing untuk senantiasa menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba, yang menggapai haji yang mabrur mabrurah. Dan Kau izinkan kami ya Allah untuk dapat menyusulnya di kesempatan mendatang, duhai Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu pada Ustadz, karena udah dekat jam 1, mari kita tutup kajian ini dan bersama-sama baca keparatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.